Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang kedua ini kita melanjutkan pembacaan kitab Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah yang merupakan karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Sebelum kita baca, marilah kita membaca suratul Fatihah ila Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa masayikhihi wa masayikhihi wa talamidhihi wa talamidhi ila yaumil qiyamah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fit dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi bayani ahkamin nikahi. Al-babu tawi iki iku bab al-awwalu yang pertama, seperti yang kemarin dihaturkan oleh Hadratus Syekh bahwa kitab ini tidak banyak. Kitab ini hanya berisi 2 bab dan 1 khotimah gitu ya, 2 bab dengan penutupnya. Nah, sekarang kita masuk di bab yang pertama, yaitu fi bayani ahkamin nikahi, ing dalem menjelaskan piro-piro hukumi nikah, menjelaskan beberapa hukum nikah gitu ya. Jadi karena nikah itu adalah fi'lul mukallaf gitu ya, karena nikah itu adalah aktivitas mukallaf, maka dia harus berstatus hukum ya, harus berstatus hukum. Karena ini adalah aktivitas dan semua af'alul mukallaf, semua aktivitas itu harus punya status hukum. Dan oleh karena ini maka peranan para mujtahid, peranan para fuqaha diantaranya dan yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan Islam ini sholih likulli zaman wa makan. Islam ini selalu bisa diterapkan, bisa diterima, bisa dilaksanakan di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu maka kita tidak heran jika fikih ini selalu dinamis ya. Walaupun memang ada hal-hal yang thawabit, ada hal-hal yang mutaghayyirat, ada hal-hal yang paten, ada hal-hal yang bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu. Tapi tentu tidak semua orang bisa mengambil status hukum atau menetapkan status hukum. Ya harus orang-orang yang punya kompetensi yang cukup gitulah. Kalau memang dulu ada mujtahid ya, dan itu bersifat person, individu, mungkin kalau dinilai hari ini susah gitu, hari ini dinilai sulit untuk mendapatkan sosok seorang yang lengkap, maka seperti yang dituliskan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam Usul Fiqh al-Islaminya, bahwasanya ada yang namanya al-ijtihad al-jama'i, ijtihad yang bersifat kolektif gitu ya. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli lughah gitu, berkumpul kemudian membahas sebuah masalah sehingga menetapkan sebuah hukum. Nah, ini adalah sebuah tuntutan bahwasanya memang Islam itu selalu sholih likulli zaman dan makan gitu. Oleh karena itu maka tidak ada satupun aktivitas yang tidak berstatus hukum. Kalaupun tidak tahu hukumnya, itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Jadi para mujtahid itu adalah mudhir lil ahkam. Para mujtahid ini adalah menampakkan hukum yang asli ya, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu penggalian terhadap hukum inilah yang menjadi peranan para mujtahid, menjadi peranan para a'immatul madzhab yang kita ikuti hingga hari ini,
dalam kajian fikih kita, yaitu bermadhab gitu. Fi bayani ahkamin nikah, menjelaskan hukum-hukum pernikahan. Jadi nanti nikah itu tidak dalam satu hukum. Nikah itu dalam perspektif fikih itu nanti hukumnya tergantung siapa yang mau menikah, bagaimana keadaannya, bagaimana efek negatif kalau gak keturutan nikah gitu ya. Ada kajian-kajian itu, sebelum ke sana, maka tentu sebelum memberikan status hukum kita harus memahami definisi dari pernikahan. Apa itu nikah gitu? Nikah itu kalau kita melihat seperti Hasyiah Bajuri gitu ya, nikah itu adalah sebuah akdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi inkah au tazwij au tarjamatihima gitu ya. Yaitu akdun, nikah itu akad. Karena akad ya tidak sendirian gitu ya, harus transaksional antara satu dengan yang lain, yaitu antara sang lelaki, calon suami dengan sang wali gitu. Karena kita mengikuti pendapat bahwasanya perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi perempuan itu sehebat apapun, walaupun gelarnya doktor, profesor, doktor atau PhD, ya tetap dia adalah harus dinikahkan oleh walinya. Walaupun laki-lakinya santri, belum berstatus doktor, PhD gitu ya, ya bisa menikahinya walaupun sendirian gitu ya. Jadi akdun ini berarti ada al-aqidani, ada dua orang yang melakukan akad, ada yang mujib, ada yang qabil gitu ya. Makanya ada ijab, ada qabul gitu. Ini akdun. Nah, akad ini isinya yatadhammanu ibahata wat'in. Akad yang isinya adalah ibahatu wat'in, yaitu memperbolehkan adanya hubungan suami istri, adanya wati. Ini akdun, akad yang isinya itu. Jadi kalau akadnya isinya jual beli ya bukan akad nikah. Kalau isinya sewa menyewa bukan akad nikah. Akad nikah itu adalah akad yang isinya pembolehan hubungan suami istri yang tanpa akad ini tidak dibolehkan. Karena kita mengikuti kaidah al-aslu fil bud'i haram. Hukum asal pada kemaluan gitu ya, yaitu menikmatinya atau menggunakannya gitu ya, menggunakan milik orang maksudnya gitu, itu haram, hukumnya adalah haram ya. Nah kecuali ketika ada pembolehan, dan pembolehan ini adalah nikah gitu ya, nikah. Jadi si lamaran ya durung oleh gitu ya. Kalau masih lamaran walaupun sudah deal harinya tanggal sekian mau nikah, calonnya sudah oke, orang sudah oke, itu tetap belum boleh. Kenapa? Karena yang merubah status status farji dari haram menjadi halal ini hanya akdun nikah, cinta. Sopo cinta itu pokoknya diakati dulu baru boleh gitu ya. Ini namanya nikah, akdun yatadhammanu ibahata wat'in, dan akadnya ini harus bilafzi inkah, dengan menggunakan lafadz angkah tuka gitu ya, dengan menggunakan lafadz ingkah pakai bahasa masdar ini dari angkaha yungkihu ingkahan, au tazwid atau bahasa tazwid gitu ya, zawwaja yuzawwiju tazwijan. Nah di Indonesia pakai bahasa dua-duanya, angkah tuka wa zawwajtuka gitu ya. Jadi pakai angkah tuka, pakai ingkah, wa zawwajtuka pakai tazwid. Jadi saking kita ingin mantap dalam akadnya itu angkah tuka wa zawwajtuka. Kalau memang tidak bisa pakai bahasa Arab, maka biingkahin, bilafzi ingkahin au tazwid au tarjamatihima, atau menggunakan terjemahnya, saya nikahkan dan saya kawinkan. Bahasa nikah atau bahasa kawin gitu ya. Nah, ini apa salah Pak kalau dua-duanya? Ya enggak salah. Pengulangan itu bisa bermakna takkid, bisa bermakna menguatkan. Ini enggak main-main, nikah tenanan. Nah begitu. Nah, itulah nikah. Kemudian setelah kita memahami definisi, maka baru kita masuk di hukum. Apa sih hukum menikah itu? Dikatakan oleh Hadratus Syekh wa fihi, dan iku ing dalam al-babul awal,
atau ing dalem bayani ahkamin nikahi masailu utawi pira-pira permasalahan. Jadi tidak hanya satu fokus, satu hukum, satu kasus, tapi ini ada pengembangan, ada banyak yang perlu dikaji. Al-ula ay al-mas'alatul ula, ini pakai adat tartibi kalau ngaji kalau ngaji bahasa adat ya. Al-ula utawi masalah yang pertama iku nasso menetapkan sopal imamu al-imam. Jadi dalam kajian fikih Syafi'iyah kalau ada penggunaan kata al-imam, ini yang dimaksud adalah al-imam al-haramain al-juwaini. Al-imam al-haramain al-juwaini, pemilik kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab itu ya. Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab, kitab tentang fikih, sekitar berapa itu ya, 9 atau 10 jilid. Dulu ketika saya masih di Mesir pingin beli, sudah tak lihat kitabnya, uangnya tidak cukup gitu ya, uangnya tidak cukup gitu. Ya artinya Hadratus Syekh ya, Hadratus Syekh di sini mengutip pendapat Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Haramain Al-Juwaini. Bisa jadi Hadratus Syekh memiliki kitab Nihayatul Matlab itu, atau bisa jadi Hadratus Syekh mengambil ibarat ini dari selain kitab Nihayatul Matlab. Karena redaksi ini nanti banyak dijumpai dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Sebutlah diantaranya, katakan Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, yaitu merupakan kitab sarah dari Al-Ihya atau Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Di sana juga disebutkan. Dan di beberapa kitab yang lain seperti Sarah Al-Wasit juga menggunakan redaksi ini, Nassul imamu anna nikaha minasyahawat la minal qurabat. Artinya apa? Artinya Hadratus Syekh dalam menulis karya-karya beliau itu hampir kita pasti bisa melacak referensinya gitu. Lah kalau tidak terlacak Bapak tidak bereferensi, ya mungkin kita yang belum tahu gitu ya. Mungkin kita yang belum tahu. Dan Hadratus sudah hafal, lantas kemudian menulis tanpa menyebutkan marojiknya. Jadi saya mohon kepada teman-teman, khususnya santri Tebireng, kalau mengkaji kitab Hadratus cobalah dirujuk, cobalah dicarikan referensi yang digunakan. Saya pastikan ada referensinya. Kalaupun tidak ada, itu artinya kita belum nemu gitu ya, kita belum nemu. Kenapa sulit ditemukan seumpama? Ya karena kalau kita melihat Asad Syahab dalam Al-Alamah Muhammad Hashim As'ari Wadhi Labinati Istiqlali Indonesia, kita dapatkan di sana bahwasanya memang Tebireng ini dulu pernah dibakar oleh Belanda. Dan dikatakan oleh Asad Syahab, wa jullu mu'dhami kutubihi qad sulibat. Mayoritas kitab-kitab Hadratus Syekh itu diambil, dan mungkin juga ada yang terbakar gitu. Yang tersisa di perpustakaan itu, kalau bahasa jullu mu'dham itu artinya mayoritas diambil dan tinggal sedikit lah gitu. Jadi memang Hadratus Syekh ini memiliki koleksi kitab yang luar biasa. Dan ini pula yang kita dapatkan saat kita komunikasi wawancara dengan Gus Koyum ya, Lasem. Beliau bercerita seangkatan Hadratus Syekh, lulusan dari Mekah yang memiliki kitab terbanyak itu ada tiga. Yang pertama, kalau saya tidak salah ingat ya, Yai Mas Mansur. Yang kedua Hadratus Syekh, baru yang ketiga kalau seingat saya baru kakeknya Gus Koyum. Jadi Hadratus Syekh nomor 2 kolektor kitab terbanyak di era itu, era saat beliau di Makkah itu. Nah sekarang kitabnya qad sulibat, kata Asad Syahab itu, diambil saat itu oleh pemerintah Belanda saat itu. Lah Gus Koyum sekarang posisinya dapat warisan dari abahnya dari kakeknya gitu kan. Plus beliau dapat koleksi kitab dari Yai Mas Mansur. Jadi luar biasa kalau teman-teman mau sowan ke beliau bercerita, saya punya 4 rumah dan dinding-dindingnya mayoritas saya tempati sebagai
tempat penyimpanan kitab, dan saya pernah ke sana dengan teman-teman, ada Gus Mirza, ada Mas Fauzan, Mas Denta, dan yang lain. Itu luar biasa. Nah, inilah tradisi kiai kita, inilah tradisi muassis Nahdlatul Ulama, inilah tradisi muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng, yaitu ketika menuliskan apapun berreferensi, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga memiliki koleksi kitab yang luar biasa. Maka ini yang menjadi PR kita, ya, PR kita bagaimana kita sebagai santri beliau bisa nurun itu, senang ke kitab, memiliki koleksi kitab, dan juga dibaca dan dituangkan dalam tulisan yang mempermudah orang lain untuk memahami masalah yang ada, gitu. Baik, kita baca. Nasso al-Imam, jadi yang dimaksud al-Imam di sini adalah al-Imam al-Haramain al-Juwaini. Nasso menetapkan sapa al-Imam al-Haramain al-Juwaini annan nikaha ing temen sedune nikah iku minasyahawati ay minal mubahat, gitu ya. Itu termasuk pira-pira perkara kang boleh, yaitu urusan-urusan yang memenuhi kebutuhan syahwat kita. La minal qurabati, ora saking pira-pira ibadah. Jadi hukum asal dari nikah bagi kita Syafi'iyah adalah mubah. Berbeda dengan ulama al-Hanafiyah. Mereka mengatakan al-asah, hukum asalnya adalah sunnah. Kalau kita hukum asalnya adalah mubah. Kenapa hukum asalnya mubah? Ya karena nikah itu dinilai seperti pemenuhan terhadap kebutuhan syahwat kita. Seperti yang kemarin kita baca, bahwasanya muamalat memenuhi kebutuhan makan, minum, kebutuhan jasmani, kemudian ibadah pemenuhan kebutuhan ruhani. Maka nikah ini juga termasuk pemenuhan kebutuhan syahwat kita. Ya memang kita ini sudah ada fitrah, sudah ada dari sananya kita ini seneng kepada lawan jenis, gitu ya. Mbok iku santri, mbok iku kiai, mbok iku ustad, ya. Atau yang ndak kiai, ndak ustad, ndak santri, ya podo seneng ambek lawan jenis. Lah, cuma bedanya kita yang di pesantren sering diajari, sering dibina bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengarahkan kesenangan kita kepada lawan jenis ini, bagaimana dikatakan oleh encene wis pingin ya nikah, karena hanya nikahlah yang bisa merubah status haramnya bud'i, haramnya farji ini dari haram menjadi halal, yaitu bi'aqdin nikah, bukan dengan cinta saya cinta kamu maka lantas boleh, tidak begitu. Saya sudah melamar kamu tetap tidak boleh, gitu ya. Saya guru kamu pemana tetap gak boleh, ya. Tetap gak boleh, walaupun guru walaupun kiainya kalau mau merasakan kenikmatan itu ya nikah, bukan dengan jalur karena jadi muridnya lantas harus mau, bukan karena dia adik kelasnya lantas harus mau, bukan karena kita sudah menyatakan janji setia mau menikah lantas mau, ndak ada semua itu. Jadi aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdi ingkah atau tazwid atau tarjamatihi malah, yang menjadi pintu kehalalan untuk merasakan kenikmatan yang itu, gitu ya. Jadi menurut kita Syafi'iyah al-aslu fin nikah mubah. Kenapa demikian? Ya karena nikah itu pada dasarnya minas syahwat. Nikah itu pemenuhan kebutuhan syahwat kita. Wa ilaihi lan maring annan nikah minas syahwat la minal qurabat. Asyara memberi isyarah sapa asy-Syafi'iyyu, Imamuna asy-Syafi'i, muassis madhab asy-Syafi'i, gitu ya. Beliau ini lahir berapa? 80 Hijriyah, 150 Hijriyah ini adalah masa Imam Abu Hanifah. Tadi 150 Hijriyah beliau lahir. Imamun Syafi'i ini lahir di tahun di mana Imamun Abu Hanifah wafat. Sehingga masyhur ada bahasa matal imam wa wulidal imam. Seorang imam telah wafat yaitu Imamun Abu Hanifah, wa wulidal imam, dan terlahirlah seorang imam yaitu Imamuna asy-Syafi'i. Sehingga cerita-cerita bahwasanya Imamuna asy-Syafi'i ini bertemu dengan Imamuna Abu Hanifah ini tentulah tidak dibenarkan dalam sirah
a'immatil madzahib, karena Imam Asy-Syafi'i ini lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Yang ada adalah Imam Asy-Syafi'i berziarah ke makbarahnya Imam Abu Hanifah seperti yang ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitab At-Tibyan. Di sana dikatakan Imam Asy-Syafi'i berziarah ke makbarahnya Imam Abu Hanifah dan menghatamkan beberapa kali khataman Quran. Kemudian beliau meninggalkan kunut di sana karena ta'adduban lil Imam Abi Hanifah. Jadi yang ada berziarah bukan bertemu gitu ya. Karena tadi itu Imam Asy-Syafi'i baru lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Nah, itu. Imam Asy-Syafi'i sebagai imam minal madhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'iyah gitu, memberi isyarah fil ummi dalam kitab kitabnya Imam Asy-Syafi'i, yang memberikan isyarah itu maknanya sepakat bahwasanya an-nikah minasyahawat la minal qurabat. Faqala, maka berkata sapa al-Imam Asy-Syafi'i, berkata qala Allah taala ing dawuh qala Allah taala ilal akhir. Qala, berfirman sapa Allah Gusti Allah taala halim malur sapa Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, ing dawuh zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina dijadikan perhiasan ya. Dihias lin-nasi maring menungso. Kita ini semua manusia. An-nas itu am, jadi semua manusia itu diberi hiasan oleh Allah. Apa hiasannya? Apa hubbus syahawat, mencintai pira-pira syahwat, minan nisa'i, bayane saking pira-pira wong wadon. Jadi wajar kita seneng perempuan, itu wajar. Yang belum punya istri seneng terhadap perempuan, bahkan yang sudah punya istri ya tetap seneng dengan perempuan, seneng istrinya gitu ya. Kalau dilanjutkan ya, yang punya satu pingin yang kedua, yang dua pingin yang ketiga, yang keempat pingin yang keempat, yang keempat pingin lagi, akhirnya ceraikan yang satu. Yus, tahu harus gitu. Memang sudah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, sehingga kalaulah kemudian nikah ini menjadi pintu kehalalan untuk meraih kenikmatan yang berupa perempuan tadi, maka ini tentu mimba bisyahawat la minal qurabat. Wa fil hadis, lan iku dalam hadis, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu, utawi hadis hubbiba ilayya ilal akhir. Hubbiba disenengno ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunyane sira kabeh sapa an-nisa'u pira-pira perempuan, wat-tibu lan wangi-wangian. Hadrat Rasul pun begitu. Hadrat Rasul ya karena manusia, ya beliau senang kepada istri-istri beliau, pada ummahatul mukminin. Beliau juga senang kepada atib, minyak wangi. Tapi lanjutan hadis ini, waju'ila qurratu aini fis shalah. Tapi puncak kenikmatan saya, puncak ketenangan hati saya adalah dalam sholat gitu ya. Sehingga dari sini maka pernikahan itu adalah min asyahawat, la minal qurabat. Adapun alasan nikah itu kan ada kepentingan untuk mendapatkan keturunan. Dan mendapatkan keturunan itu kalau nanti menjadi keturunan yang solih-solihah kan jadi ibadah gitu. Dijawab wa ibqa'un nasali, utawi tetepe keturunan atau memproduksi gitu ya, memproduksi keturunan gitu. Iku amrun perkara madnunun, yang diduga itu kan belum pasti. Artinya tidak semua orang menikah punya keturunan. Tidak semua orang menikah punya keturunan, karena nikah itu bukan untuk memproduksi keturunan. Karena sesungguhnya kadang orang tidak nikah pun juga punya keturunan gitu. Kait melaku pirang dino hamil daripada durung nikah gitu ya. Artinya nikah itu tidak mesti menjadi pintu orang itu punya keturunan. Kadang juga ada yang sudah menikah tapi tidak punya anak. Maka memiliki keturunan sebab melakukan pernikahan iku amrun madnun, sesuatu yang masih dalam dugaan. Tapi bahasa dzon ini berarti dugaannya kuat, sekitar 51 hingga 90%, 99% benar gitu. Ya rata-rata orang kalau sudah menikah punya anak, tapi tidak semua yang menikah pasti punya anak, dan tidak pula yang tidak menikah tidak punya anak gitu ya. Maka itu adalah amrun madnun, bukan amrun qat'iyun, bukan yang pasti gitu ya. Tsumma la yudra, kemudian tidak bisa diketahui
Sopo nasal, keturunan itu ndak bisa dipastikan asolihun onoto utawi wong kang soleh sopo keturunannya, amtolihun utawa wong kang tolih sopo keturunannya. Jadi walaupun punya anak belum tentu anaknya solih, belum tentu anaknya ndak solih. Itu semua masih dugaan yang diusahakan gitu ya. Sehingga waqala lan berkata sopo An-Nawawi, Imamuna An-Nawawi, in qasada ing dawuh ing qasada ilal akhir, ing qasada lamun berniat sapa wong bihi kelawan nikah. Kalau ada orang menikah punya niat taatan ing ketaatan, jadi saya menikah karena untuk melakukan syariatnya Allah, saya menikah untuk menjalankan syariatnya Hadratul Rasul Muhammad. Contohnya bagaimana niat menikah untuk taat itu? Ka'idba'is sunnati, seperti mengikuti as-sunnah, au tahsili waladin, atau memproduksi anak, ingin punya anak supaya nanti bisa jadi awaladan solihan yad'ulah, au ifati farjihi, utawa berniat menjaga farjinya. Kalau gak nikah-nikah bisa zina saya, uang banyak, wajah yo ganteng, banyak yang seneng gitu ya. Wah, kalau gak nikah bahaya saya. Au ainihi, utawa menjaga matanya man, ya, menjata orang yang berniat tadi, fahuwa mongko utawi nikah iku min a'malil akhirati, termasuk piro-piro amal untuk akhirat. Yusabu diberi pahala, sopo alaihi man, kalau memang niat menikahnya adalah untuk itba'is sunnah, untuk menjaga farjinya, untuk menjaga pandangannya, untuk menciptakan generasi yang soleh-solehah, maka pernikahan itu bisa menjadi bagian dari amal akhirat kita dan kita akan diberi pahala. Oleh karena itu maka pernikahan ini minasyahawat, termasuk hal-hal yang mubah. Bagaimana kita berniat, di sana letak kualitas pernikahan kita. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amina ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.